semuanya, balik lagi di 2T Corner TV. So, pada kali ini kebetulan gue jadi hostnya ya, dan main ke tempat teman lama di tempatnya Mas Idam. Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nama garasinya Berkah Skuter Garage. Skuter Garage. Kalian bisa lihat ya, di sini banyak Vespa nih, ya kan? Nanti bakal kita tanya satu-satu ya, terus kayak harga-harganya sekalian ya. Boleh Mas, bocoran aja. Bocoran. Oke deh, Mas, buat teman-teman mungkin belum pada kenal nih Berkah Skuter. Bisa nggak ceritain kenapa namanya Berkah, terus berdirinya tuh dari kapan? Kalau untuk Berkah Skuter sendiri awalnya lebih ke hobi sebenarnya. Jadi pertama dibeliin Vespa itu karena nah ini Vespanya yang ini. Oh, ini pertama nih? Ini yang pertama, ini tahun 65. Jadi zaman dulu itu perbandingan buat beli motor Matic sama Vespa, mendingan Vespa Mas, harganya lebih murah. Mendingan Vespa dari Vespa. Mendingan Vespa. Iya. Jadi mungkin waktu itu lebih aman juga kan, takut banyak pencurian gitu motor Matic. Jadi saya dibeliin sama orang tua itu Vespa ini PBB tahun 65. 2009 itu ini harganya 4.500.000. 4.500.000 pada tahunnya ya? Pada tahunnya, pajak hidup. Pajak hidup loh, luar biasa ya. Iya benar. Nah dari situ ya udah mulai istilahnya kecebur di dunia Vespa lah kita. Jadi suka ngumpul sama teman-teman Vespa, terus sempat bikin komunitas di sekolah juga gitu. Jadi wah ini kayaknya gua banget nih jadinya. Berarti Mas udah ngelotok banget nih, udah berdarah Vespa nih. Lebih kayak itu aja karena ya dibeliin Vespa ya, terus ngikut teman-teman juga banyak yang ternyata banyak orang tuanya punya Vespa, tapi nggak dipakai gitu dulu. Jadi ngajak jadi banyak, sekitar 12 motor waktu itu di sekolah. Nah dari situ ada kepikiran sempet kali pengen dijual aja dulu gitu atau gimana. Ternyata bokap itu punya juga satu. Oh, bokap suka Vespa banget ya? Enggak juga sih sebenarnya. lebih ke hobi karena hobi karena ada satu ini. Terus saya minta dulu pernah punya namanya Vespa PS 150S. Tahun berapa itu? Tahunnya 81. Belinya 1.500.000. 1.500.000. 2010 ya. Luar biasa. Itu 2010 akhirnya dibeli lagi satu lagi. Dari situ direstorasi sedikit-sedikit. Dulu pernah restorasi sendiri. Jadi ngecat sendiri, terus semuanya proses sendiri tuh ya. Sendiri, cuma sebulan jadi kelamaan gitu Mas. Akhirnya diberesin sekitar 4 juta. Saya jual, kalau misalkan dihitung 4 juta tambah 1,5, 5,5 Mas ya? 5,5. Saya jual 4 juta Mas. 4 juta? Karena senang aja gitu, senang kayak wah saya bisa ngelakuin dengan harga beli 1,5 juta. Kalau misalkan dipikir untung nggak untung ya, cuman lebih ke belajar. Oh ternyata beresin Vespa mahal gitu dibanding beli langsung. Dari situ udah ada cenderung kayak wah ternyata bisa laku tinggi Vespa nih. Saya beli 1,5, lakuin 4 juta. Walaupun restorasinya nggak dihitung. Iya begitu. Jadi pada saat itu saya punya yang Strada itu sama In 1. Akhirnya saya beli lagi Vespa itu 500.000 sempat waktu itu. Vespa 500.000. Ada suratnya gitu Mas? Ada suratnya. Itu cerita ditaruh depan rumah. Saya dapat informan dari tukang bakso. Nih cek ada ini dijual gitu ya. Iya, ada tukang bakso terus katanya nggak dipakai Mas gini-gini. Oh ya udah saya samperin. Ternyata mau dikasih 500.000 ke saya. Restorasi lagi dan dijual gitu. Dan kalau untuk di Berkah Skuter sendiri kita bertiga Mas. Jadi saya pribadi 3 orang nih ya? 3 orang. Foundernya ya? Benar, saya, terus adik saya sama kakak saya gitu. Satu keluarga ternyata Satu keluarga. Kenapa namanya Berkah Mas? Berkah itu, Berkah Skuter jadi diambil dari pertama memang karena kan ini rumah orang tua tadi. Terus saya bilang izin kalau misalkan dijadiin showroom boleh nggak? Gitu. Oh, nyari berkahnya lah ya? Nyari berkahnya. Sebenarnya nyari doa restunya dari orang tua. Karena Berkah Skuter itu didirikan dari
restu kedua orang tua gitu. Jadi alhamdulillah, mantep Mas bisnisnya. Sampai sebanyak ini ya Vespanya ya. Berarti berkat doa orang tua juga ya. Iya, itu doa, kunci. dukungan ya. Benar. Sampai satu keluarga pun Ikut, ya, jadi. ikut ya. Dan juga ada bisnis lain unitnya. Iya. Ini kayak towing ya Benar, kan. towing. Sempat pakai juga jasa-jasanya. Iya. Mungkin teman-teman yang butuh jasa towing bisa sekalian. juga. Harganya juga kompetitif ya. Kompetitif. Nanti kita ceritain Bersaing. di akhir video pokoknya ya. Untuk unit di sini yang ada di sini ya Mas ya. Ini udah mewakili semua varian Vespa belum sih? Vespa 2 tak. Sebenarnya kalau untuk Vespa 2 tak itu sangat banyak sekali. Mas. Banyak ya? Banyak sekali. Tapi kalau yang di garasi ini ada beberapa ya untuk setengahnya mungkin gak nyampe setengah kayaknya. Nggak nyampe Karena setengah. lebih banyak lagi gitu. Ada yang jadi kalau setahu saya itu ada 3 tipe di Vespa. 3 tipe. Ada Oke. wide frame, Wide frame. large frame, sama small frame. Oh. Nah, kalau untuk wide frame itu dari mulai GS atau tahun 50-an itu. Terus kalau large frame itu kayak PX, Excel, Oh, ini masuknya wide frame ya? large frame. Oh, large frame. Nah, kalau untuk small frame sendiri ada di PTS, Darling. Darling. Nah, itu yang lumayan Nah, itu mahal, Darling. agak Sama mahal. SS90. Oh, itu SS90. itu yang lebih mahal lagi. Yang Mas. lebih mahal lagi harganya ya, small frame ya. Iya, small frame. Kenceng berarti itu ya motornya ya? Enggak juga Enggak sebenarnya. Kalau Apa langkahnya aja? Langkahnya aja. Sebenarnya langkahnya karena ya mungkin dulu harganya lumayan mahal mungkin. Mas. Jadi yang punyanya sedikit, bangsawan-bangsawan mungkin zaman dulunya. Jadi sampai sekarang pun sama, harganya meningkat bisa ditukar mobil mungkin. Iya, begitu. Mirip-mirip. Oke deh. Nah, yang bikin spesial kalau menurut Mas ya, di varian Vespa itu apanya sih Mas? Kan kalau di motor-motor lain kayak di Ninja khususnya kayak ada warna, terus ada kelangkaan unit gitu. Kalau di Vespa tuh apa sih Mas yang bikin identik? Wah, ini bakal mahal, wah ini langka gitu. Kalau di Vespa sendiri, menurut saya ya kalau untuk nilai Vespanya, value-nya sendiri untuk pertama itu original. Orion catnya. Orion catnya. Jadi si catnya ori, perintilannya ori. Karena kan Vespa biasanya disebutnya barang tua ya Mas. Misalkan dari tahun 60, tapi catnya masih ori sampai sekarang belum rusak gitu. Nah itu nilai mempengaruhi nilai juga. Terus kayak warna juga sama. Kayak misalkan di Sprint ada yang warna violet. Mungkin dulu nggak laku tapi sekarang dicari gitu Mas. Yang dulu nggak laku, Iya, mungkin sekarang malah diburu. benar. Oke, mantep. benar. Nah, Jadi gitu. jadi gitu ya. Kalau misalnya apa namanya untuk tahunnya sendiri, tahun tua itu malah lebih mahal ya daripada yang tahun muda. Apa kebalik justru? Jadi lebih ke pertama lebih ke populasinya. Populasi. Kalau populasi dikit pasti mahal. Walaupun itu muda, Iya. Itu pasti mahal juga. Ada nilainya. Oh, ada gitu. nilainya juga. Kalau tua pun yang tua banget tahun 50-an itu mahal juga sama. Jadi bisa dibilang tergantung sama si populasi, kondisi si motor. Jadi kalau misalnya populasi dikit, kondisi motornya benar-benar kayak baru gitu, Gres. gitu ya. Nah, itu nilainya sangat tinggi. Nilainya sangat tinggi. Sangat tinggi. Warna pun sama kayak misalkan Mempengaruhi. misalkan Excel Black Lucido itu 2004. Ada itu ya? Ada Aneh-aneh gitu ya? ada warnanya. nama-namanya aneh, Black Lucido, terus nama-nama Italia lah gitu. Oke. Pertanyaan saya kalau di suratnya itu warnanya apa, Mas? Apa sama sesuai namanya? Ada yang udah di translate ke Indonesia, ada misalkan Black Lucido, ada juga yang hitam. Ada hitam, tulis hitam. Terus ada yang misalkan merah aja, ada juga Red Rosso, ada Red Saturno, ada ini lagi. Ada variannya ya. Tapi Varian. basicnya warna apa misalnya gitu ya? Kalau udah di translate merah udah. Translate merah doang udah. Mas nih ya, kalau kayak gini beli motor yang masih bahan atau udah jadi kayak gini, Mas? Kalau menurut saya karena saya dagang ya, Iya. lebih baik yang udah restorasi. Lebih baik yang sudah restorasi. Benar. Kenapa tuh? Bakal sama jadinya. Bakal sama ya? Bakal sama jadi malah lebih. Malah lebih restorasinya. Tapi balik lagi ke kepuasan tersendiri. Jadi kalau untuk pemakai kan memang ada rasa kayak kalau misalkan gua nggak restore, gua ngerinya
bahannya ini kurang bagus atau gimana yang dipakai. Kan ada yang pengen bahan catnya pakai yang bagus-bagus tuh, yang glasurit atau apa. Kurang puas ya. Kurang puas, ada yang gitu juga. Jadi tergantung kepuasan sendiri. Cuma kalau pribadi saya mendingan yang beli udah jadi. Kalau dananya terbatas karena bakal melebihi dari harga motornya. Gitu. Itu dia. Pokoknya tentuin budget dulu. Tentukan budgetmu. Kalau mau ngambil bahan ya siapin buat restorasinya ya kan. Pasti. Berarti ini di Berkah juga bisa restorasi ya? Kalau untuk saat ini restorasi buat sendiri. Oh, buat sendiri dulu. Belum dibuka. Benar. Nah, mungkin ya buat temen-temen yang udah pemain Vespa udah tahu ya restorasinya di mana lah ya. Restorasinya udah banyak ini Oke sih. deh. Nah, kalau untuk dari segi unit yang ada di sini yang paling murah yang mana, Mas? Kalau untuk saat ini ada di PS TV. PS TV. PS Television ini. Kenapa namanya television? Karena dia pertama itu stangnya kotak, bener-bener kayak TV jadul, Mas. Oh, jadi kotak gitu ya? Iya, kotak dua. Iya, terus ya dibilangnya sekarang menjadi PS TV gitu yang sering didengar. Itu di 17 jutaan. 17 jutaan Masih aja. nego. Masih nego tuh ya? Masih. Gak ada Pajak hidup. PR-nya? Pajak hidup? Pajak hidup. Mantep kan? Daripada yang beli PR ya kan? Benar, tinggal pakai aja. Ini tinggal pakai aja. Pajaknya udah isi. Mesin sehat berarti ya? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. 17 juta loh ya. Iya. Kapan lagi nih? Mantep. Nah, terus sama kalau misalnya nyari Vespa nih ya, yang perlu diperhatiin apa sih, Mas? Kalau dari saya pertama itu feeling karena apa? Karena yang bakal miara Vespa itu si pembelinya sendiri. Jadi misalkan Vespa ini bagus tapi kata feeling atau menurut feeling sendiri itu kurang, itu bakal jadi masalah ke depannya. Kayak misalkan nyucinya atau apanya ntar jadi kenapa gue beli Vespa ini gitu. Walaupun kalau untuk sendiri Vespa itu ada beberapa klasifikasi yang harus dicek ya. Misalkan kalau contohnya itu surat STNK BPKB harus nomor ada. Harus ada kalau saya tuh sama nomor AK nomor mesin akur. Kalau pajak mati atau hidup, kalau Vespa sekarang ya memang udah banyak yang hidup. Cuma banyak yang mati. Oh, kendala juga tuh ya? Iya, banyak yang mati, benar. Itu sih STNK BPKB akur dan lengkap. Iya, terus kedua untuk kondisi unit dilihat dari luar. Seperti tampilan wah kelihatannya cakep nih. Nah itu bisa dicek dulu, kita mutar dulu sama yang kalau dari tampilan luar itu bagian deck harus dicek. Deck itu lantai. Lantai itu ya. Lantai. Nah itu biasanya keropos. Karena usia ya. Benar, banyak yang keropos. Betul. Dari situ. Terus kalau untuk mesin, bagian mesin, kalau mesin sehat biasanya langsamnya pelan. Stasionernya. Jadi itu sehat tuh berarti? Yang ngetuk gitu, jadi pengapiannya pas. Bensinnya pas gitu. Jadi stasionernya benar-benar deng. Kalau ini kan lebih panjang tuh si ciri khasnya tuh ya. Mantep banget suaranya. Deng, deng, gitu. Ya. Itu bagus berarti ya? Iya, dibilang anak Vespa biasanya belajar menghitung gitu. Itu dari deng gitu. Terus nggak ada suara aneh-aneh kayak nicrik dari sehar atau bunyi dari kopling, itu banyak sih. Bunyi ya. Jadi kalau Vespa itu dari mesin tampilan body. Udah sih, itu aja palingan. Itu aja ya. Yang pertama sebenarnya feeling. Feeling suka dulu nih sama unit tertentu. Misalnya mau ngambil ini, oh ternyata tampilannya suka nih gitu. Kalau yang minus-minus bisa diperbaikin lah ya. Bener Mas, gitu. Nah kalau untuk kendala surat menyurat nih, kalau misalnya matinya lama, itu masih bisa dihidupin nggak sih? Untuk saat ini Vespa? masih bisa. Oh masih bisa ya? Pakai biro jasa biasanya. Oh iya biro jasa. Jadi aman-aman aja, jangan khawatir. Yang penting surat lengkap, STNK, BPKB, mesin akur. Nah kalau untuk sekarang nih, kan ada tuh yang konversi motor Vespa ke listrik. Ya? Itu pendapat Mas gimana sih? Kalau tertarik atau enggak? Kalau saya sih tertarik ya. Jadi kalau untuk mungkin pada waktunya itu nanti bakal dikonversi. Karena memang kan 2 tak sebenarnya nggak tahu kapan atau ada isu lain atau gimana. Ntar ada konversi listrik dibayar sama pemerintah berapa sekian, gitu ada subsidi gitu ya. Mungkin kedepannya bakal listrik gitu ya. Cuma untuk saat ini
mesin aslinya itu benar-benar masih sangat tangguh sih menurut saya. Iya. Sayang Nggak kalah. juga ya. Nah, Apa sayang nggak juga. menghilangkan ciri khas dari suara deng deng Nah, deng itu. itu? Iya, jadi suara ini ya kayak Iya, remote iya. control ya. Itu sih yang ini. Iya sih. Dan mesin aslinya itu harus dimusnahkan kan kalau menurut kayak info-info Ah, gitu. iya, Oh, sayang banget ya. Sayang ya Ah. sebenarnya ya. Jadi saya masih suka sama yang klasik tapi Betul. mendukung juga sebenarnya apa kemajuan ya. Kemajuan ya. Kemajuan. Nah, untuk segi perawatan nih Mas, kan kalau Vespa mungkin banyak yang bilang, wah takut mogok di jalan, atau perawatannya ada yang bilang susah atau gimana. Menurut Mas untuk perawatan sendiri, Vespa itu seperti apa sih? Kalau perawatan tersendiri, jadi kalau Vespa itu memang dia penyakitnya itu karena olinya dicampur mungkin ya. Udah gitu nggak ada pompanya, jadi tergantung orangnya yang ngasih. Sering kendala di busi. Busi. Berarti harus bawa spare banyak tuh busi ya. Itu Kemana-mana sih, anak Vespa itu aja busi kalau semua isinya. kalau untuk mogok atau gimana, trouble udah ada towing, tenang aja. Siap support. Siap Berkas support. skuter tinggal telepon. Iya, ya. jadi Gimana mogok gitu ya. Jadi tenang aja. Tenang aja. Nggak usah takut. Dan anak Vespa tuh biasanya solidaritasnya tinggi ya. Benar, Mas. Benar. Ada yang mogok dibantu ya. Iya. Sama kayak anak-anak ranking gitu kan. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Iya. Soalnya komunitas Vespa tuh gede banget kan. Iya. Ya, kemarin sempat lihat Instagramnya Mas juga di Vespa World Day ya. Selalu diadain di Bali Di kan. Bali. Kalau itu baru ada di Asia, tadinya di Eropa terus. Mantep. Makanya kita udah langsung hadir. Bangga loh jadi Indonesia loh. Bisa Bener, ada bener. acara Vespa ya kan seluruh Indonesia. dunia ada di Bali. Bali. Mantap. Kecuali FIFA Piala Dunia. Piala Dunia nggak Itu jadi. Nggak jadi. Oke deh. Nah, ini kan ini banyak ya Mas Vespa di sini. Nah. Yang menurut Mas jadi impian tuh Vespa apa sih yang mau dibeli atau mau jadiin stok di sini gitu? Sebenarnya saya punya istilahnya yang pengen punya gitu ya. iya. Itu di GS. GS karena dia bentuknya itu benar-benar bulat. Terus depannya kayak Lampunya tempayan bulat gitu. kayak Lampunya bulat sprint juga. bagol gitu. Mirip. Oh, mirip-mirip. Cuma emang jarang dan harganya lumayan. Karena unitnya jarang ya. Jadi harganya lumayan. Lumayan ya. Bisa dihitung tuh di Indonesia ya. Bisa dihitung. Wah, luar biasa. Berarti dulunya yang punya Sultan semua ya. Dulunya Sultan, yang sekarang juga Sultan. Sekarang juga Sultan yang jual. Yang jual, yang belinya juga. Ya, mungkin kalau kita nyari ya harganya mahal. Nunggu ditawarin dulu Tunggu berarti ditawarin dulu. ya. Mas mau enggak gitu ya, baru murah harganya. Baru harganya bisa lah, bisa masuk. Oke deh. Bisa masuk. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya dengan harga-harga Vespa di sini. Kita coba tanya ya untuk stoknya yang paling depan dulu nih. Yang ini harganya berapa, Mas? Yang ini di 25.500.000. 25.500.000. Iya, super tahun 75. Tahun 75 super. Iya. Oke. Terus kalau yang sebelah sana yang krem itu udah laku. Oh, udah sold sebenarnya. Udah sold. Waktu kemarin bukanya di 27. 27 juta. Iya. Oke. Kalau yang sebelahnya Sprint S. Sprint S berapa nih? Ini di kepala 7. Kepala 70-an. 70-an. Mantap guys. 70. Sprint S nih ya. Iya, Sprint S. Spesialnya di mana, Mas? Dia ada hanya di 2 tahun. 66 sama 67. Yang otentiknya. Jadi lebih mahal. Dan warnanya silver gitu. Warnanya Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Yang penting tahun segitu ya. Nah, yang penting tahun S Sprint, Sprint jenis S. Sprint. Tahunnya tahun 66 sama 67. Maksudnya tahu dari mana Sprint S? Dia Dari suratnya atau dari nomor rangkanya? Dari surat, dari nomor rangka beda sama dari logo depannya ini kan ada emblemnya tempelan P. itu ya. Nah, yaitu P coret. Kalau yang Sprint biasa, Sprint Latin dia logonya cum. Gitu. Oh iya ya, logo yang lama ya. Logo yang lama, yang ini nih. Oh, Sprint Latin. Oke. Ini kalau ini Sprint S. Nah, itu dia. Kalau yang di sebelahnya ini VBB. VBB. Ini sama juga di kepala 7. Luar biasa ya. Tahun 65. Ini 65. Nah, ini kalau ini belum jadi. Emang sengaja dapatnya udah air belasan, belum jadi. Kalau yang sebelahnya yang coklat. Yang coklat ini? Nah, ini tahun 64. Itu harganya 62 nego. 62 Iya, nego. Spesialnya di mana itu Mas yang ini? Kalau ini dia seri VBB aja sebenarnya. Seri VBB. Kalau ya? VBB sebenarnya kalau untuk pasaran memang masih banyak yang
di angka di atas 40 sampai 60-an lah. Oke. Tapi memang tergantung yang jual sebenarnya, Mas. Tergantung yang jual ya. Iya, Yang mau jual berapa ya udah gitu. Iya. Ya. Terus yang sebelahnya, Ini lucu nih ini. iya, itu ini basicnya Excel, cuma dibentuknya New PX. Itu harganya 37.500. 37.500 saja. Iya, nego. Warnanya ini cakep ya. Cakep. Anniversary ke 70 tahun. Oke. Terus sebelahnya itu Sebelahnya? sampai sana itu belum dijual. Cuma belum untuk dijual. jenis-jenisnya kalau yang ini Iya. Excel 200. Excel 200 cc maksudnya. 200 cc. Wah, gokil nih. Kenceng berarti nih. Kenceng pada zamannya. Oke. Kalau sekarang udah kurang Banyak kenceng yang lebih kayaknya. kenceng ya. Iya. Terus Ukuran yang Vespa. sebelahnya ini Matic, Corsa Matic. Matic pertama. Corsa bukan ini. Corsa benar. Wah, luar biasa. Tahu dikit gua. Gua pernah lihat soalnya bentuk yang kayak gini, Corsa. Corsa. Terus kalau sebelah sana? sebelah sana Corsa juga sama. Oh, Corsa juga. Kalau ini PTS 100 Oke. yang dibilang small frame. Small frame tadi ya. Ini di 59 juta. Wah, luar biasa. Small frame, harganya menggigit. Yang ini? Yang ini belum siap jual karena belum dicat. Oke. Ini 65 itunya 25 tahunnya. aja. Oh, tahunnya. Tahunnya bukan Tahunnya. harganya. Harganya belum keluar. Belum keluar ya nanti Belum ya. keluar. Sabar ya. Ah. Nah, kalau yang ini Ini Vespa pertama. jangan ya. Yang nggak Jangan dijual. dijual. Ah. Not for sale ya. Sampai kapanpun kayaknya. Insya Allah kalau ini Insya Allah. mau di restore lagi. Oke, yang sebelah sana Mas. Boleh. tuh. Yang sebelah sana ujung biru itu Mm-mm. eksklusif tahunnya 94. 94. Ini di 19.500.000. 19.500.000. Iya. Jadi lebih mahal dari ini ya. Iya, benar. Oke. Kalau yang ini Ha-ha. PSTV tahun 82 17.500.000. Nah, ini buat anak-anak muda yang pengen coba main Vespa ya. Untuk beginner kayaknya cocok yang ini ya. Cocok. Nah, budgetnya juga pas, pajak on, tinggal jalan aja. Nah, terus Kalau yang ini kalau yang sebelahnya ini unit yang sprint Latin cuma rada spesial. apa tuh spesialnya? Spesialnya pertamanya nomornya pilihan. Oh, Ini nomornya 4994. Iya, Bagas. Nopil. Oh. Iya, dari ininya ya. Iya, Bagas. Bagas. Oke. Terus decknya ini stainless. Ah. Jadi kalau di Vespa itu kan jarang banget. Stainless. Yang pakai stainless. Yang ini ya? Iya. Listnya ini ya? Deck ini Oh, deck lantai. bawahnya. Oh, oke. Terus untuk part-partnya juga udah lumayan. Jadi di harga 40 jutaan. 40 jutaan Iya. aja. Ayo Bagas yang namanya Bagas komen. Beli ini motor ya. Katon Bagaskara. Iya, Katon Bagaskara. Iya. Kalau Warnanya kuning tuh ya? Kuning, asli kuning. Asli kuning. Asli kuning. Oke. Cakep Pajaknya sih hidup warna juga. kuning. Nah, terus yang ini Kalau yang ini super tahun 79. Hanya kepalanya diganti bagol. oke. Harganya 19,5. 19,5 aja. Nego. Berarti ini yang masih ya Si pelajar. kata pelajar nih ya, Iya. budget pelajar cocoknya ketiga motor ini. Nah, Kalau ini kepalanya bagol ya? iya bagol. Harusnya Nah. dia kepalanya super Super ya. kayak gini, kayak yang sprint. Nah, ini dia nih. Banyak yang apa ya? Ketukar-tukar. Ketukar-tukar ya. Cara beda ini gimana sih? Kalau untuk lampu-lampu gitu. Kalau Jangan yang lampu-lampu, gede, kecil. kalau di super dia ada pertama itu bulat. Bulat. Nah, bulat seperti yang tahun 67 Heeh. yang gini. Yang ini. Nah, terus lanjut ke jenong. Jenong. Oh, ini bilangnya jenong. Jenong, nah ini jenong juga sama. Oh, jenong itu di sininya ya? Ah, iya. Oh, gini ya. Oke. Kalau yang asbak ada lagi. Asbak tuh kayak gimana? Cuma saya lagi kosong Lagi nih nggak ada stoknya nih stoknya nih. Pokoknya asbak dia nggak jenong, cuma ada bentuk kayak gitu, kayak segitiga gitu. Segitiga ya. Bedanya itu. Kalau untuk pala ya. Kalau sprint sendiri bagol bedanya. Bagol. Biasanya sama. Kalau julukan-julukannya kan Vespa biasanya ada tuh. Kalau untuk juluk-julukannya kayak misalnya PSTV, terus ada lagi PX Banci, gak ada sennya. Oh, nggak ada sennya. Gak ada sennya Terus banci. Iya, Banci. Sebenarnya kalau untuk kerennya PX MK1. MK1. Mark One gitu. Itu lumayan. Itu nama kerennya ya, Nama Mark kerennya, One. Mark One. Kalau untuk lanjutnya ini mungkin ya, bagol. Ini sprint bagol asli. Ini. Nah, Ya, oke sih. Kebanyakan yang bilang,
wah itu ada sprint bagol. Sprint bagol. Sprint bagol. Semuanya dibilang bagol ya. Identik dengan bagol yang mana coba? Selain lampu. Lebih ke lampu aja sebenarnya. Oh, lebih ke lampu doang Karena sih sebenarnya. Tapi kalau untuk selebihnya lainnya identik sama. Sama. Kalau untuk yang putih ini sprint bagol tahun 75 di 28. 28 juta aja nih Nego. sprint bagol ya. Iya. Nego pajak mati. pajak mati. Nah, terus yang ini Sprint bagol juga tahun 76, ini 34.500. waduh 34.500. Pajak hidup terus ada aksesorisnya nih ya. Ada tas belakang Vespa. Kalau untuk plat nomor sendiri ciri khasnya emang begitu ya? Emang biasanya kotak sih. Sama plat nomor depan nggak dipakai. Nggak dipakai. Enak ya jadi anak Vespa ya. Pernah nggak sih kena razia atau kayak misalnya oh ini tidak sesuai standar lalu lintas Indonesia gitu? Pernah. Jadi emang nggak standar sebenarnya sih. Yang bagus itu ya standarnya. Panjang, tapi nggak estetik ya? Iya itu maksudnya. Betul. Ya kalau orang Indonesia kan yang penting keren. Iya sih. Belakangan resiko. Iya. Ya kayak gini ya. Ini standarnya kayak gini. Iya, tapi kan jadi kurang masuk. Tapi betul. sebenarnya yang sebagai warga negara Indonesia yang baik harusnya begini. Ngikutin kayak gini. Cuma kalau warga Indonesia yang keren begini. Ya, ini dia. Ini di Itali sudah didesain sebagus mungkin gitu kan, biar keren gitu. Keren. Iya, masuk Indonesia kayak gini platnya. Iya. Kotak gitu kan. Tapi ya harus mentaati peraturan. Betul. Begitu sih. Terus ada juga nih unit yang menurut gua sangat-sangat wow dan ya gimana ya, tua banget ya jatuhnya ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Masih ada yang lebih tua. Ada yang lebih tua lagi ternyata ya. Harganya juga fantastik. Pasti. Di sana unitnya. Masuk aja ke dalam. Masuk aja. Ya let's go. Nah, ini dia. Masuk. Kayaknya ini jajaran-jajaran motor yang jarang keluar. Jarang keluar ini ya. Yang bensinnya pada basi Mas. Oke deh. Boleh dari mana dulu nih Mas? Dari sini dulu kali ya? Dari sini boleh. Nah kalau yang ini VNB Cepuk tahun 61. Kalau untuk pasaran sendiri di atas 100. Di atas 100? Di atas 100 pasarannya. Mungkin ada yang di bawah 100, tapi biasanya cepat lakunya. Spesialnya di mana sih Mas yang ini? Nah ini kalau untuk Cepuk itu dia bedanya sama VBB ya. Dia stangnya bisa dibuka ininya. Dan stangnya bisa dibuka? Ininya nih. Oh ininya? Iya. Langsung digini? Nah gitu, jadi pas dibuka dia cuma besi aja. Sama cc-nya 125. 125 cc? Iya. Malah kecil ya justru ya? Iya, karena dulu nggak laku. Oh, makanya nggak laku sekarang mahal. Jadi mahal. Dan ini unitnya langka banget yang ini? Enggak, kalau dibilang langka, cuma nggak banget. Karena masih ada beberapa Vespa yang lebih langka lagi. Oh, yang lebih tua gitu ya? Lebih tua, lebih langka. Kalau ini masih dibilang berkeliaran jarang, cuma untuk harganya lumayan fantastis ya? Gitu. Kalau sama Vespa Baceta kira-kira? Wow, jauh Baceta. Jauh. Lebih apa lagi? Baceta. Oke. Tapi ini juga udah keren sih. Ya. Di sini ada logo SIM-nya nih, tulisan SIM. SIM itu apa? SIM itu ya kayak semacam produksinya dia lah ya. Produksinya dia. Nah, ini mantep loh guys. Ini full ori ya nih. Kalau ini dia perintilan ori. Ini ori, lampu, nih sepeda ori. Boleh lihat sini nih. Speedonya ori. Ini dikit ori ya. Gitu. Udah pecah-pecah gini ya. Ini apa yang bisa dilihat ini? Tapi ini jalan Mas? Enggak. Kecil banget ya. Terus lampu SIM gitu. Nah, kalau yang tahun 59 yang ini. 59 yang ini. Iya, kalau ini tamengnya sama ya? Gede sama ya? Sama aja. Cuma ini dia 3 speed. 3 speed. Kalau yang ini? Itu sama juga sih 3 speed. Giginya cuma ada 3 ya? CC-nya 150. 150 kalau ini. 7 sampai 150. Cuma ini saya jual di angka 9, kepala 9. Angka 90? Iya. Tuh, harga best price loh ya ini, 90 ya. Iya. Bisa dibuat koleksi, semakin lama semakin mahal ya. Benar, semakin mahal. Luar biasa. Kita main klasikan dulu hari ini. Nah, kalau yang ini? Kalau ini dia replika SS90. Bukan asli sih kalau yang ini. Oh, ini replikanya. Replikanya. Tapi ini cakep sih. Kalau asli apa? Kalau ini apa? Ini sini. Kalau yang ini dia pasarannya masih di bawah 100.
Di bawah Kalau yang 100. replika, kalau yang asli sekitar 700 atau 800 juta. 800 juta. 800 juta nih Yang aslinya tapi. aslinya. Kalau ini replika. Replikanya. Tapi replika juga udah mahal ya harganya ya. Udah Ini deh. tangkinya lucu loh. Ini toolbox. Oh, toolbox. Toolkit gitu ya. Oh, saya kira ini tangki. Berarti ini toolbox. Jadi bisa dibuka di sini ya. Tinggal tarik. Oh, Nah, iya, ini itu. dia ya, dalamnya ya. Terus dia yang lucunya nih, Hmm. ini di depan. Oh, bener. Oh, iya iya iya. Kebalik ya. Kebalik. Oke. Lucu sih ini. Oke, Kalau ini sebelahnya, sebelahnya spesial 90. Ini koleksi juga. warnanya kayak pos Indonesia ini. Karena kayak pas Indonesia jadi kita stikerin aja pas Indonesia gitu. Kalau sebelahnya, kali ini gak dijual juga sama kali ini dijual. Ini berapa? Ini spesial 90. 90. 90. Suratnya 90 tapi mesinnya udah upgrade 144. 144 cc. Waduh, mantep nih. Ini 95 juta. 95 juta. Ah iya, nego. Nego tuh ya. Nego. Luar biasa. Mantep ya. Udah semua dijelasin untuk harganya. Nah, untuk kondisinya juga kalian bisa lihat di sini nggak ada yang PR ya. Insya Kecuali Allah. ada pajak yang mati gitu, ada Iya, nggak? itu Ada juga. pajak. Pasti pajak ada yang mati. Nah, pasti ada yang mati. Cuman ada yang on juga di sana. Mau harga sultan ada di sini, harga pelajar ada, terus Harga pekerja juga ada. ada juga. Cash only berarti ya? Iya, Cash only ya, jangan nanya kredit. Karena motor tua emang nggak bisa dikredit kan. Kebanyakan harus cash. Cash benar. Nah, ada pengalaman nggak sih mas? Kalau misalnya ngambil unit di mana gitu, misalnya buat unit ini dapatnya di mana gitu? Ada sih kalau untuk paling jauh saya masih Sumatera sih ya. Sumatera. Oh ada yang Aceh. suka Vespa ya Sumatera ya? Ada. Kalau untuk pembelian, maksudnya beli di saya paling jauh di Papua waktu Papua. itu. Papua. Konsumen ini paling jauh di Papua Paling jauh. berarti ya? Itu paling jauh sih. Ada juga di Papua yang suka Vespa ya? Semoga nonton video ini ya. Teman-teman yang berminat unitnya, ntar gua kasih kontaknya masnya ya. Berkas Siap. skuter ada di bawah. Tinggal telepon aja. Iya, makasih. Nah ini di belakang, oh beda ya ini? Matic. Matic. Beda ini. Ini nggak dijual ya? Nggak dijual. Paling yang itu mas kalau boleh. Oh beda ini. Ini Z800 ya? 800 Dijual berapa nih? Itu 160 nego. 160 aja. Nego ya. Platnya plat F. Plat F. Pajaknya hidup. Pajaknya terima hidup. nanti. Terima hidup aja. Ini budget-budget yang suka moge, ya, pemula juga bisa pakai. Iya, enak kok. Kayak 800. fiction ya. Iya, fiction daily ya. Tapi mesinnya gede nih. Sebelum kita closing, mungkin ada yang perlu dijelasin cara pembeliannya, Mas. Di luar kota bisa juga kan? Bisa. Bisa. Gimana tuh sistemnya Kalau sistem di kita ada 3 opsi ya. 3 opsi? 3 opsi. Yang pertama, customer datang ke garasi. Itu udah biasa mungkin ya. Langsung ke Langsung sini ya. cek, terus akad. Terus kedua, si customer misalkan di luar pulau, di Kalimantan atau di Papua, dia punya rekan di Jakarta atau Bekasi, Mau cek unit, ngechat unit, silahkan datang ke sini. nah langsung kita akad perwakilan itu namanya. Terus yang ketiga itu ada via video call aja. Langsung tuh ya. Nih Iya unitnya, video gitu call, ya. benar. Ini unitnya misalkan super gitu, dijelaskan terus dia masuk DP, masuk DP, ntar saya kirim keluar resi pengiriman, pelunasan, Baru ya. baru pelunasan. Langsung lunasin tuh ya. Iya. Nah, itu khusus yang di luar pulau. Kalau yang masih di daerah Jabotabek atau Pulau Jawa, itu gimana? Kalau Pulau Jawa, Jabodetabek itu biasanya ada yang mau langsung di towing biasanya. Oh, langsung towing. Plus towing dari berkas skuter. Iya, Harga udah. sekian gitu ya. Udah include towing misalkan iya. gitu, jadi tinggal kirim. Bisa juga misalkan bayar berapa dulu, terus pelunasan pas waktu di tempat. tempat. Ya itu khusus Jabodetabek aja tapi. Khusus Jabotabek kalian bisa bayar COD. Tapi lempar DP-nya dulu ya. Iya, DP Nah, biasanya. minimal DP berapa? Minimal DP di kita 2 juta. 2 juta aja. Iya. Pembayaran langsung di tempat Iya, akad tuh ya. akad. Kalau misalnya nggak jadi, bisa nggak tuh? Oh, Bisa nggak apa-apa, kurang paling cocok ntar nih. Potongan, dapat ada potongan. bayar towingnya aja. Oh, bayar towingnya aja. Bayar towing. Nah, ngomong-ngomong, kalau yang mau tuker tambah bisa nggak mas? Bisa mas, bisa. Misalnya, wah saya ada Matic gitu misalnya. Bisa. Atau ada Moge, mau jual Vespa. Mau beli Vespa gitu misalnya. Bisa. Kita Oke. asal cocok,
sayanya cocok, yang Harga pas nih. harganya pas, yaudah kita kirim beberapa unit. Kayak waktu itu dia punya Astrea, tukeran sama saya punya Astrea, tuker sama Corsa waktu itu pernah juga ya. pernah waktu itu Vespa Matic juga sama, tuker sama motor klasik yang Vespa klasik pernah. Motor Honda pun juga pernah. Motor Honda juga. Honda bener. Tapi intinya ya sesuai ini aja ya. Sesuai Selama aja. itu motor ada harganya bisa ditukar. Benar. Oke. Dan sama-sama cocok gitu ya. Sama-sama cocok. Oke. Atau selain motor bisa juga kayak mobil, barang Mobil, antik gitu. kalau mobil bisa. Mobil kita juga ada kebetulan ada Mercy Boxer pengen ditukar Vespa karena Oh, ada juga. ada. Iya. Sesama klasik. Iya. Ah. Ya itu mobil juga bisa sih, asal cocok. Oke, itu dia. Tadi udah dijelasin panjang lebar mengenai harganya, terus tips memilih Vespa juga ya kan, sesuai dengan feeling tadi kan. Benar. Feeling dulu baru yang lain-lainnya. Terus harga yang ada di sini sampai yang di dalam yang paling mahal ya. Iya. Paling lumayan. mahal di atas 100 lah ya tadi ya. Terus untuk harga pelajar juga udah dijelasin ya. Untuk selanjutnya mungkin kalian bisa follow Instagram kami ya. Iya. Instagram 2T Corner ya, 2T Corner TV. Subscribe juga channel ini karena mungkin kedepannya nanti kita bakal datang-datang ke showroom-showroom atau teman-teman yang kira-kira berjualan motor 2 tak atau 4 tak, it's okay, komen di bawah. Nah, buat Instagram Berkah Skuter dan lainnya di mana? @berkah.skuter di yang untuk pusatnya Bekasi. Oh, Kalau ada untuk cabangnya nih. Cabangnya ada di Sukabumi. Wah, ternyata ada cabang nih, Ada. guys. Oke. Ada Berkah Skuter underscore Sukabumi. Sukabumi. Kalau untuk yang Cirebon sama Jogja itu lagi vakum. Lagi vakum. Lagi vakum. Tadinya ada 4 kita. Oke, pokoknya di bawah ya nanti ya nomor teleponnya. Mau nanya-nanya unit, langsung call aja. Mas, masih dam, tolong masih dong. ada nggak? Ya, masih ada nggak gitu ya. Siap. Pokoknya semuanya di sana ya, Iya. di Instagram itu ya. Siap. Oke, thank you buat Mas Idam atas waktunya. Ya, Sama-sama. sudah sharing-sharing Vespa di sini. Kita ketemu di next video.